Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Marcel Daud. Saya mahasiswa program studi psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan, berkuliah di Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dan perilaku konselor, teknik-teknik konseling dan pelaksanaan konseling. Baik, sekarang kita masuk pada materi, yaitu keterampilan dan perilaku konselor, teknik-teknik konseling dan pelaksanaan konseling. Baik, setiap tahapan proses konseling membutuhkan keterampilan-keterampilan perilaku hingga teknik dan pelaksanaan yang tepat. Di samping itu, dinamika hubungan konseling ditentukan oleh penggunaan keterampilan yang bervariasi. Dengan demikian, proses konseling tidak dirasakan oleh peserta konseling sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Untuk itu, ada beberapa keterampilan konseling, teknik yang dapat dipelajari. Di antaranya, yang pertama, perilaku attending atau menghampiri klien. Menurut Kerckhoff, pada tahun 1983, ia menyatakan bahwa melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total kepada klien. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah. Perilaku attending dapat juga dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Latihan makro perilaku attending bertujuan agar calon konselor dapat memperlihatkan penampilan attending di berbagai situasi hubungan interpersonal, secara umum khususnya dalam relasi konseling dan klien. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati diawali dengan simpati, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Latihan empati bertujuan agar calon konselor mampu memasuki dalam klien melalui ungkapan-ungkapan empati yang menyentuh perasaan klien. Jika demikian keadaannya, maka klien akan terbuka dan mau mengungkapkan dunia dalamnya lebih jauh, baik berbentuk perasaan, pengalaman, dan pikiran. Kemudian yang ketiga ada refleksi. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Yang keempat, eksplorasi. Istilah eksplorasi bisa berarti penelusuran atau pengalian. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Keterampilan ini penting karena dalam konseling, terkadang klien menyimpan rahasia, menutup diri dan diam seribu bahasa, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Melalui keterampilan ini akan memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Eksplorasi ada 3 macam, yaitu eksplorasi perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Yang kedua, eksplorasi pikiran, yaitu keterampilan atau kemampuan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Kemudian yang ketiga ada eksplorasi pengalaman, yaitu pengalaman konselor untuk menggali pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Selain 4 keterampilan dan perilaku konseling, serta teknik dan pelaksanaan konseling yang saya menjelaskan, masih banyak lagi teknik-teknik konseling yang ada, seperti menangkap pesan utama, bertanya membuka percakapan, dorongan minimal, interpretasi, dan masih banyak lagi teknik-teknik serta keterampilan perilaku konseling yang ada. Demikianlah penjelasan saya mengenai keterampilan perilaku konseling dan teknik-teknik serta pelaksanaan konseling. Semoga penjelasan saya bisa berguna dan bisa menambah wawasan kita mengenai konseling. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton. Dadah!